koperasi yang kita harus akui sedikit terabaikan dalam percaturan ekonomi Indonesia, ternyata memiliki konsep yang sangat unik. Terutama tadi ada pencerahan dari Pak Dr. Lukman Baga, luar biasa. Memang kita harus ada semacam penyadaran komunal kepada masyarakat umum. Koperasi itu sangat penting. Inilah bukti dari sebuah konsep tolong menolong dan sangat sesuai dengan ajaran agama, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa kan. Tinggal persoalannya masyarakat disadarkan bahwa ini sangat menguntungkan, saling tolong menolong, sesuatu yang tidak bisa dipikul sendirian. Ketika bersama-sama, yang kecil-kecil jadi kemudian lebih kuat, yang kecil menjadi lebih besar. Itu sebetulnya mana yang kemudian jadi hilang saat ini. Saya khawatir justru masyarakat kurang senang dengan koperasi atau kurang care dengan koperasi, itu akibat pemikiran yang salah tentang koperasi selama ini. Jadi akibat fikro yang salah, akibat manhaj mafhum yang salah, kemudian lahirlah tindakan-tindakan dan sikap yang salah terhadap koperasi. Ini saya kira menjadi sebuah momentum untuk meluruskan kembali makna koperasi, sehingga koperasi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah saya kira di lapangan embrionya sangat banyak. Gimana juga kita harus menghasilkan undang-undang koperasi yang lebih baik gitu ya. Undang-undang koperasi yang bisa menjadi alat kita untuk bangun koperasi Indonesia kan gitu. Jadi kita memang perlu paling nggak menyatukan persepsi dulu kan. Apa sih sebetulnya pikiran-pikiran banyak pihak ini kan bisa tadi misalnya Pak Lukman bilang salah paham itu sangat penting itu kan kita atasi. Jadi kita harus jelas dulu koperasi itu apa dulu gitu, mau kita bangun kayak gimana gitu kan ya. Karena dari sini kita sudah mulai bisa lihat Pak, oh ternyata memang semuanya pengen koperasi maju gitu kan, semua pengen koperasi gede gitu. Ya udah ya kita ke sana. Bagaimana caranya? Klep mana aja yang kita harus buka, klep mana aja yang kita harus racik lagi gitu kan. Pengaturan teknisnya bagaimana? Ya toh? Kebijakan harus dikeluarkan bagaimana kan gitu. Yang ngatur soal apa yang terkait dengan sistem perkoperasian. Saya pikir itu ya. Ya, artinya koperasi sebenarnya itu menyatu dalam kehidupan kita. Ya, cuma ketika coba diformalkan, kok seakan-akan jadi sulit gitu ya. Nah ini akhirnya mungkin dengan rancangan undang-undang ini itu menjadi momentum. Bagaimana kita bisa kembali bahwa kita itu emang lekat dengan kooperatif, gotong royong, ta'awun, saling tolong menolong. Karena banyak masalah yang kita nggak bisa selesaikan secara individu. Ya, apalagi ada orang-orang yang serakah yang ingin menekan gitu kan, ya, mengeksploitasi kita, dan ini kejadian kan sampai sekarang. Buktinya UMKM itu kecil terus dari dulu dan jumlahnya makin banyak tapi kecil. Itu artinya kan tidak sehat ekonomi. Nah dengan koperasi kalau itu di masyarakat kan dengan baik, ya, kesalahan yang lampau kita perbaiki, itu insya Allah saya kira, ya, ini ada momentum yang luar biasa untuk membalik perekonomian kita menjadi yang baik. Pertama, bahwa koperasi jangan lari dari ruhnya. Koperasi nggak boleh lari dari ruhnya, bahwa koperasi memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan entitas bisnis yang lain. Koperasi adalah kumpulan berbasis keanggotaan. Keunikan koperasi adalah pengambilan keputusan adalah one man one vote. Ya, nilai filosofisnya adalah kekeluargaan, kerjasama, kebersamaan, sedangkan perusahaan umum itu adalah kapitalisme ya, permodalan. Perpuluhan modal. Jadi dari sini kita nanti di dalam undang-undang ini kita harapkan tetap menjaga ruh koperasi itu dan terimplementasikan dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, RUU ini harus bisa menjawab tantangan. Problem apa sih kenapa koperasi itu tidak bisa berkembang gitu kan, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dan entitas perusahaan yang ada, baik perusahaan terbatas, CV dan lain sebagainya kan. Nah, kenapa koperasi bisa tidak berkembang? Salah satunya adalah aspek regulasi yang belum mendukung perkembangan koperasi. Kita akan mensupport ke situ.